Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, selamat datang di Eterna Channel. Di sini, kita akan menyimak kisah-kisah penuh hikmah yang ditulis seakan nyata agar kita dapat mengambil pelajaran darinya. Cerita yang akan kalian dengar kali ini adalah tentang seorang wanita yang memilih jalan sesat. Ia menggunakan susuk untuk merebut suami orang demi memenuhi nafsu dan ambisinya. Namun pada akhirnya, ia justru menuai azab yang begitu pedih. Ingatlah, ini adalah kisah fiktif, tetapi disusun seperti nyata agar hati kita tersentuh dan menjadi pengingat bahwa jalan dosa hanya akan membawa kehancuran. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Bagikan juga cerita ini agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kampung kecil yang tenang, hiduplah seorang wanita bernama Maya. Wajahnya cantik, tubuhnya anggun, namun hatinya dipenuhi iri dan hasrat yang tak terkendali. Setiap hari, ia melihat rumah tetangganya, Rani dan Arman. Rani adalah wanita sederhana, berhijab, sabar, dan penuh kasih. Ia dikenal sebagai istri yang taat dan ibu rumah tangga yang hangat. Sedangkan Arman, suaminya, adalah sosok pria yang berwibawa. Ia rajin bekerja, selalu ramah, dan begitu setia pada keluarganya. Maya selalu memperhatikan dari jauh. Senyum hangat Arman pada Rani, perhatian kecil yang ia berikan, dan keharmonisan rumah tangga mereka membuat hati Maya semakin panas. Ia membandingkan dirinya yang masih sendiri, tanpa suami, tanpa kasih sayang. Maya seringkali bergumam dalam hati. Mengapa Rani yang bisa mendapatkan Arman? Padahal wajah Rani biasa saja. Sedangkan aku, jauh lebih cantik, lebih anggun, dan lebih pantas mendapatkan pria seperti dia. Hari-hari berlalu, rasa iri itu berubah menjadi obsesi. Setiap kali melihat Arman menjemput anaknya dari sekolah, Maya berdebar. Setiap kali Arman pulang membawa belanjaan sambil menggandeng tangan Rani, Maya merasa hatinya hancur. Suatu sore, Maya duduk di depan rumahnya, menatap kosong ke arah rumah Arman. Angin berhembus pelan, membawa suara tawa keluarga kecil itu. Suara itu bagai pisau yang menusuk telinga Maya. Wajahnya semakin masam. Dalam hati, ia bertekad, aku harus memiliki Arman. Dengan cara apapun, walaupun dia adalah suami orang. Namun Maya sadar, Arman bukanlah pria yang mudah digoda. Ia teguh, sopan, dan menjaga pandangan. Maya tahu, daya tarik biasa tak akan cukup untuk meluluhkan hati seorang lelaki setia seperti Arman. Malam itu, ketika langit gelap tanpa bulan, Maya duduk di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri, meraba pipinya, lalu berbisik lirih. Aku cantik, tapi tidak cukup. Aku harus lebih dari ini. Aku butuh sesuatu yang bisa membuatnya takluk hanya dengan menatapku. Dari dalam hatinya yang gelap, sebuah ide terlarang muncul. Ide yang membawanya melangkah ke jalan yang penuh dosa. Malam semakin larut. Angin dingin berhembus menembus celah jendela kamar Maya. Ia tidak bisa tidur, pikirannya dipenuhi bayangan wajah Arman. Rasa rindu yang salah itu justru semakin kuat, berubah menjadi hasrat yang berbahaya. Keesokan harinya, Maya mendengar bisikan dari seorang kenalannya bahwa di ujung desa ada seorang dukun tua. Konon, banyak wanita yang datang padanya untuk meminta kecantikan, pesona, bahkan pengasihan agar bisa memikat hati siapa saja yang diinginkan. Maya penasaran. Malam itu, ia mengenakan pakaian gelap, menyusuri jalan setapak menuju rumah dukun tersebut. Jalannya sepi, hanya terdengar suara jangkrik bersahutan. Sesekali anjing liar menggonggong keras, membuat bulu kuduknya meremang. Rumah itu akhirnya tampak. Sebuah gubuk tua dengan lampu minyak redup menggantung di depan pintu. Dari dalam terdengar suara gamelan kecil yang diputar pelan, membuat suasana semakin menyeramkan. Dengan ragu, Maya mengetuk pintu kayu yang sudah rapuh. Perlahan, pintu itu terbuka sendiri, berderit panjang. Dari dalam, keluarlah aroma kemenyan yang pekat, membuat tenggorokan Maya terasa sesak. Seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan sorot mata tajam muncul di balik asap. Rambutnya panjang acak-acakan, janggutnya putih, dan suaranya berat ketika berkata, "Aku sudah menunggumu. Masuklah." Maya tertegun.
Bagaimana mungkin orang tua ini tahu kedatangannya? Namun rasa takut itu kalah oleh keinginan besar dalam hatinya. Ia melangkah masuk. Di dalam ruangan, terlihat berbagai benda aneh. Patung kecil, botol berisi cairan hitam, kain merah dengan tulisan yang tak terbaca, serta sebuah baskom berisi air keruh. Di sudut ruangan, api kecil menyala, mengeluarkan asap yang terus mengepul. Sang dukun duduk bersila. Ia menatap Maya dengan mata tajam, seolah menembus isi hatinya. Kau datang karena ingin mendapatkan sesuatu yang mustahil. Kau ingin merebut hati pria yang sudah menjadi milik wanita lain. Maya menggigit bibir. Ia tidak menyangkal. Ia hanya mengangguk pelan. Sang dukun tersenyum tipis, lalu mengambil sebuah kotak kayu kecil. Dari dalam kotak itu, ia mengeluarkan jarum tipis berkilau. Inilah susuk. Jika kau berani, wajahmu akan bercahaya. Setiap pria yang melihatmu akan tergoda, termasuk dia yang kau incar. Maya menelan ludah. Jantungnya berdebar keras. Ia tahu ini dosa besar. Namun pikirannya sudah gelap, hanya ada satu tujuan. Ia mengangguk mantap. Lakukan. Sang dukun mendekat. Jarum itu ditancapkan perlahan ke kulit wajah Maya. Rasanya dingin menusuk, namun segera berubah panas membakar. Maya meringis, tubuhnya bergetar. Di telinganya, terdengar bisikan halus yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Maya mulai berubah. Sejak malam itu, Maya merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Wajahnya tampak semakin bercahaya. Tatapannya tajam namun memesona. Bahkan ketika ia keluar rumah di pagi hari, beberapa lelaki yang biasanya tak pernah memperhatikannya, kini menoleh dan terdiam kagum. Maya tersenyum puas. Susuk itu benar-benar bekerja. Setiap langkahnya kini terasa ringan, seakan dunia berputar mengikuti keinginannya. Hari itu, Maya sengaja berjalan melewati warung tempat Arman sering duduk sepulang kerja. Dengan gaun sederhana namun pas di tubuhnya, ia pura-pura membeli kebutuhan kecil. Ketika Arman menoleh, sesaat mata mereka bertemu. Arman sempat tertegun. Ada sesuatu yang berbeda dari Maya. Entah apa, namun wajahnya tampak begitu memikat, sulit untuk tidak diperhatikan. Ia segera mengalihkan pandangan, mencoba menahan diri. Tetapi hatinya bergetar, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Maya sadar tatapan itu. Senyumnya melebar. Ia pura-pura gugup, menjatuhkan uang receh di tanah. Arman yang refleks membantu memungutnya, tanpa sengaja kembali menatap mata Maya. Lagi-lagi hatinya terguncang. Sejak kejadian itu, Maya semakin berani. Ia sering muncul di tempat-tempat yang biasa dilewati Arman. Kadang berpura-pura menolong, kadang sekadar menyapa dengan senyum ramah. Pesonanya semakin sulit dihindari. Arman mulai merasa gelisah. Ia tidak pernah berniat menduakan Rani, istrinya. Namun setiap kali melihat Maya, bayangannya sulit diusir dari pikiran. Malam-malamnya terganggu, tidurnya tidak nyenyak. Rani merasakan perubahan kecil pada suaminya. Arman yang biasanya hangat, kini sering melamun. Kadang ia tampak gugup ketika Rani menyebut nama Maya. Rani mulai curiga, namun ia tidak langsung menuduh. Sebaliknya, ia memperbanyak doa, memohon perlindungan kepada Allah agar rumah tangganya tetap terjaga. Sementara itu, Maya semakin larut dalam rasa puas. Ia merasa kekuatannya semakin besar. Ia yakin, sebentar lagi Arman akan sepenuhnya jatuh dalam pelukannya. Namun di balik senyumnya yang indah, ada sesuatu yang aneh. Malam-malamnya mulai diganggu mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat wajahnya sendiri berubah rusak. Kulitnya dipenuhi belatung, matanya kosong, mulutnya terkunci rapat. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup kencang. Namun keesokan harinya, ketika kembali melihat tatapan kagum dari pria-pria di sekitarnya, mimpi itu ia lupakan. Baginya, semua rasa takut itu tak berarti dibandingkan dengan hasrat untuk mendapatkan Arman. Dan kini, permainan berbahaya itu semakin dalam menjerat mereka bertiga. Hari-hari berlalu dengan kegelisahan yang semakin terasa. Rani mulai menyadari sesuatu yang tidak wajar pada suaminya. Arman yang dulu selalu pulang dengan senyum, kini sering diam. Pandangannya kosong, dan ia lebih banyak melamun. Suatu sore,
Ketika Rani menyiapkan makan malam, ia melihat Arman duduk termenung di ruang tamu. Tatapannya jauh, seolah ada bayangan yang menghantui pikirannya. Rani mencoba lembut bertanya, "Abang, apa yang sedang abang pikirkan?" Arman tersentak, lalu tersenyum paksa. "Tidak, tidak ada apa-apa. Aku hanya lelah." Namun hati seorang istri tidak mudah ditipu. Rani merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Ia hanya terdiam, lalu dalam hati berdoa, semoga Allah menjaga suaminya dari godaan dunia yang menyesatkan. Di sisi lain, Maya semakin berani. Ia sengaja datang ke rumah Rani dengan alasan kecil, seperti meminjam bumbu dapur atau bertanya hal sepele. Senyumnya selalu hangat, namun pandangannya diam-diam ditujukan kepada Arman. Arman berusaha menghindar. Ia tahu apa yang terjadi, namun dirinya seperti terikat. Setiap kali melihat Maya, ada dorongan aneh yang membuat hatinya bergetar. Malam demi malam, Maya terus dihantui mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat rumah Rani terbakar, dan dirinya tertawa puas di depan kobaran api. Namun tiba-tiba, api itu berbalik menyambar tubuhnya sendiri, membakar wajahnya hingga meleleh. Ia terbangun dengan jeritan, tubuh basah oleh keringat. Namun siang harinya, ia kembali meyakinkan diri. Itu hanya mimpi. Yang penting, Arman sudah mulai goyah. Di dalam rumah, Rani semakin giat mendekatkan diri kepada Allah. Ia bangun malam, sholat dengan linangan air mata, memohon agar suaminya tidak terjerat godaan. Tetapi kenyataan di luar berbeda. Arman semakin sulit mengendalikan hatinya. Pesona Maya terlalu kuat, membuat pikirannya kalut. Ia mulai mencari-cari alasan untuk bertemu, walau sebentar saja. Retakan itu semakin nyata. Rumah tangga yang dulunya harmonis, kini perlahan terguncang oleh bayangan dosa yang ditanam Maya melalui susuk terlarang. Dan tak seorang pun tahu, badai besar sedang menunggu di depan. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Di kamar tidurnya, Maya duduk di depan cermin. Ia menatap wajahnya yang tampak semakin cantik, seolah bercahaya. Bibirnya tersenyum puas, tetapi matanya menyimpan kegelisahan. Tiba-tiba, dari balik pantulan cermin, ia melihat bayangan samar. Bayangan itu menyerupai dirinya, namun wajahnya penuh luka dan matanya hitam kosong. Bibir bayangan itu bergerak, membisikkan suara yang tidak jelas, seakan berasal dari kedalaman bumi. "Kau sudah berjanji. Jangan berhenti sampai dia menjadi milikmu." Maya terkejut, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya kamar yang sepi dan suara angin yang merayap masuk lewat celah jendela. Ia mencoba menenangkan diri, lalu kembali menatap cermin. Namun kali ini bayangan itu menghilang. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, dengan senyum yang dipaksa. Sementara itu, di rumah Arman, suasana tidak kalah mencekam. Arman berbaring di ranjang, matanya terpejam namun pikirannya tidak tenang. Dalam tidurnya, ia mendengar bisikan halus. Suara seorang wanita memanggil namanya, lembut namun menusuk hati. "Arman, datanglah padaku. Aku menunggumu." Ia terbangun dengan keringat dingin. Rani yang tidur di sampingnya ikut terbangun, khawatir melihat wajah suaminya pucat. Arman hanya berkata singkat, "Aku mimpi buruk." Namun dalam hatinya, ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Sejak malam itu, bisikan-bisikan aneh terus datang. Kadang terdengar saat ia bekerja, kadang saat ia berwudhu. Suara itu begitu mirip dengan suara Maya, lembut namun penuh daya pikat. Arman semakin gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Hatinya tahu ia sedang diganggu, namun tubuhnya lemah melawan godaan. Di sisi lain, Maya merasa semakin kuat. Ia yakin susuk yang ditanamkan dukun itu telah membuat jarak antara Arman dan Rani semakin renggang. Ia terus memelihara harapan, meski mimpi buruk dan bisikan aneh mulai sering menghantuinya. Malam itu, ia kembali bermimpi. Kali ini ia berdiri di tengah jalan gelap, di depan sebuah rumah yang terbakar. Dari dalam rumah terdengar suara teriakan Rani dan anaknya. Maya tertawa puas, namun tiba-tiba api itu merambat ke tubuhnya sendiri. Ia berteriak, merasakan kulitnya meleleh, lalu terbangun dengan jeritan keras. Namun anehnya,
Setiap kali ia melihat wajahnya di siang hari, kecantikannya tetap memukau. Itulah yang membuatnya bertahan, meski hatinya dihantui rasa takut. Perlahan, malam penuh bisikan itu menuntun mereka pada jalan yang semakin gelap. Jalan yang akan berujung pada azab yang mengerikan. Hari itu, Maya sedang sibuk menyiapkan sebuah pesta. Malam nanti adalah hari ulang tahunnya. Ia ingin menunjukkan pada semua orang bahwa dirinya kini jauh lebih cantik, lebih mempesona, dan lebih berkelas dibanding siapapun di kampung itu. Rumahnya dihias dengan lampu-lampu kecil. Meja panjang dipenuhi makanan dan minuman. Beberapa tetangga diundang, termasuk Arman dan Rani. Maya sengaja melakukan itu. Ia ingin Rani melihat sendiri bagaimana kecantikannya mampu menaklukkan hati suaminya. Ketika malam tiba, tamu-tamu mulai berdatangan. Maya tampil dengan gaun berwarna merah marun, tubuhnya berkilau seolah bercahaya. Semua mata tertuju padanya. Bisikan kagum terdengar di mana-mana. Arman yang hadir bersama Rani, merasa dadanya berdebar kencang. Tatapannya tak sengaja jatuh pada Maya, dan ia kembali merasakan getaran aneh yang membuatnya gelisah. Rani melihat perubahan kecil itu, dan hatinya perih. Namun ia tetap berusaha tenang, menunduk sambil berzikir dalam hati. Maya menikmati setiap detik. Ia menyapa tamu dengan senyum memikat, sesekali melirik ke arah Arman. Tatapannya penuh arti, seolah berkata bahwa kemenangan sudah di tangannya. Namun di tengah pesta yang meriah, suasana tiba-tiba berubah. Lampu-lampu yang menghiasi rumah itu mendadak padam. Tamu-tamu berteriak kaget, suasana menjadi kacau. Dalam kegelapan, terdengar suara aneh, seperti bisikan bergema dari segala arah. Maya memegang dadanya, merasa jantungnya berdetak tak terkendali. Tubuhnya gemetar, peluh dingin membasahi lehernya. Beberapa saat kemudian, lampu kembali menyala. Namun semua orang terdiam, menatap Maya dengan wajah ngeri. Wajah cantiknya yang tadi bercahaya, kini tampak penuh luka. Kulitnya melepuh, bernanah, dan darah menetes di sudut bibirnya. Gaun merahnya basah oleh cairan yang menjijikkan. Para tamu berteriak ketakutan. Sebagian lari meninggalkan rumah, sebagian lagi menutup wajah dengan ngeri. Rani terperanjat, sementara Arman hanya bisa terdiam, tubuhnya kaku menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal. Maya berlari ke cermin terdekat. Dan di sana, ia melihat dirinya sendiri. Bukan wajah cantik yang terpampang, melainkan wajah rusak penuh belatung, matanya kosong, bibirnya hitam menghitam. Ia menjerit histeris, tangannya berusaha menutupi wajah. Namun semakin ditutup, semakin jelas kebusukan itu terlihat. Pesta yang tadinya penuh tawa, kini berubah menjadi malam yang mencekam. Dan sejak saat itu, hidup Maya tak lagi sama. Sejak malam pesta itu, kehidupan Maya berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Wajahnya yang dulu mempesona kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Luka-luka yang muncul saat pesta tidak pernah sembuh. Justru semakin hari semakin parah. Kulitnya menghitam, penuh nanah, dan mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Setiap kali ia keluar rumah, orang-orang menutup hidung sambil berbisik-bisik. Ada yang merasa kasihan, namun lebih banyak yang merasa ngeri. Maya yang dulu begitu angkuh kini terpuruk. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan kerudung tipis, tapi bau busuk itu tetap menyebar. Bahkan anak-anak kecil yang lewat di depan rumahnya berlari ketakutan, berteriak bahwa mereka melihat hantu. Malam-malamnya semakin mengerikan. Mimpi buruk datang tanpa henti. Ia melihat wajahnya sendiri membusuk, tubuhnya dimakan belatung, sementara suara-suara gaib menertawakannya. Di suatu malam yang sunyi, ia mencoba membersihkan wajahnya di depan cermin. Namun yang keluar dari kulitnya bukan keringat, melainkan cairan hitam pekat. Cairan itu menetes ke lantai, meninggalkan bau amis bercampur anyir. Maya menjerit, menjatuhkan baskom air, lalu berlari ke sudut kamar. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, kulitnya pucat. Namun anehnya, rasa sombong dalam hatinya belum sepenuhnya hilang. Ia masih berkata pada dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah ujian. Bahwa Arman akan tetap tergoda oleh dirinya, meski wajahnya hancur. Tetapi kenyataannya berbeda. Arman tidak lagi menoleh. Rasa kagum yang dulu muncul telah hilang, berganti rasa takut dan jijik. Setiap kali ia melihat Maya dari kejauhan,
Ia merasakan hawa gelap yang menyesakkan dada. Rani hanya bisa menunduk, menguatkan hati dengan doa. Ia tahu, Allah sedang menunjukkan balasan bagi orang yang berani merusak rumah tangga orang lain dengan cara yang terlarang. Di tengah penderitaan itu, Maya kembali mendatangi dukun yang dahulu menanamkan susuk. Dengan tubuh yang hampir tak sanggup berjalan, ia mengetuk pintu gubuk tua itu. Namun kali ini, dukun itu tidak menyambutnya dengan ramah. Ia hanya tertawa dingin, menatap Maya dengan sorot mata penuh penghinaan. Kau sudah mendapatkan yang kau minta. Sekarang tanggung akibatnya. Maya berlutut, memohon dengan suara serak, agar susuk itu dicabut. Namun sang dukun menggeleng. Tidak ada yang bisa mencabutnya. Kau sudah menyerahkan jiwa dan ragamu pada kegelapan. Air mata Maya bercampur dengan nanah yang mengalir dari luka di wajahnya. Ia meraung, menyesali semua perbuatannya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Dan sejak malam itu, tubuhnya benar-benar mulai membusuk, seakan ia masih hidup namun jasadnya perlahan menjadi bangkai. Hari-hari Maya kini dipenuhi siksaan yang tak terlihat oleh orang lain. Luka di tubuhnya semakin parah, namun bukan itu yang paling menyakitkan. Ia mulai merasakan panas yang membakar dari dalam tubuhnya. Siang hari, meski matahari tertutup awan, Maya merasa seolah dirinya berada di tengah kobaran api. Kulitnya perih, tulangnya seperti terbakar, dan darahnya mendidih. Ia berteriak kesakitan, berguling di lantai, namun tidak ada yang bisa menolong. Malam hari lebih mengerikan. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia merasakan bara api menyala dari dadanya, menjalar ke seluruh tubuh. Nafasnya tersengal, seakan ada bara yang menumpuk di dalam paru-parunya. Ia pernah mencoba merendam tubuhnya di bak berisi air, berharap bisa meredakan rasa panas itu. Namun air berubah keruh, lalu mendidih seakan dimasak oleh tubuhnya sendiri. Maya melompat keluar dengan jeritan, kulitnya melepuh semakin parah. Tetangga-tetangga mulai membicarakan keadaannya. Ada yang bilang ia terkena kutukan, ada yang berkata ia terkena azab. Tidak ada yang berani mendekat, karena bau busuk dan jeritan kesakitannya membuat semua orang gentar. Arman yang mendengar kabar itu merasa hatinya bergetar. Rasa kagum yang dulu pernah muncul, kini berubah menjadi rasa takut mendalam. Ia sadar bahwa dirinya hampir saja terjerat dalam dosa besar. Ia hanya bisa istighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala kelemahannya. Rani pun semakin memperbanyak doa. Ia melihat semua ini sebagai peringatan besar. Rumah tangganya hampir hancur, namun Allah masih melindunginya. Ia tak pernah sekalipun mengejek Maya. Yang ia lakukan hanya berserah diri, berdoa agar Maya mendapat kesadaran sebelum ajal menjemput. Namun Maya tak lagi mampu berpikir jernih. Rasa panas yang membakar dari dalam membuat pikirannya kacau. Kadang ia berlari keluar rumah sambil berteriak, menggaruk kulitnya sendiri hingga berdarah. Kadang ia berguling di tanah, berharap api itu padam. Tetapi api itu bukan api dunia. Api itu adalah bagian dari balasan atas jalan gelap yang ia pilih sendiri. Dan kini, api itu semakin besar, semakin menyiksa, menunggu saat tubuhnya benar-benar hancur tak bersisa. Malam itu, langit mendung dan angin berhembus kencang. Desa yang biasanya tenang mendadak digemparkan oleh suara jeritan panjang dari rumah Maya. Jeritan itu begitu mengerikan, membuat semua orang yang mendengarnya merinding ketakutan. Di dalam rumah, Maya berguling di lantai. Tubuhnya kejang-kejang, kulitnya melepuh, dan dari mulutnya keluar busa bercampur darah. Matanya terbelalak, menatap kosong ke langit-langit, seakan melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Api yang selama ini ia rasakan dari dalam tubuhnya, kini semakin nyata. Dadanya terasa seperti terbakar, napasnya tersengal. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya jatuh kembali. Suaranya serak, memanggil-manggil, tapi bukan nama Allah yang ia sebut. Di luar rumah, beberapa tetangga berkumpul, namun tak seorang pun berani masuk. Mereka hanya berbisik-bisik, saling menatap dengan wajah pucat. Ada yang beristighfar, ada yang hanya mengguncang kepala. Tiba-tiba, jeritan Maya semakin keras. Ia meraih wajahnya sendiri, merobek kulit yang sudah hancur. Darah dan nanah berceceran ke lantai. Aroma busuk yang menyengat keluar dari tubuhnya, membuat orang-orang di luar muntah dan menjauh. Dalam jeritan itu,
Ia berulang kali meratap, suaranya serak dan putus-putus. Panas. Tolong aku. Aku terbakar. Tetapi tak seorang pun yang berani menolong. Semua hanya berdiri di kejauhan, melihat dengan ngeri bagaimana azab itu nyata terjadi. Arman yang mendengar kabar segera datang bersama Rani. Ketika ia berdiri di depan rumah Maya, suara jeritan itu menusuk hatinya. Dadanya sesak, tubuhnya gemetar. Ia sadar, ini adalah akibat dari dosa besar yang hampir menyeret dirinya juga. Rani berdiri di sampingnya, menunduk sambil beristighfar, memohon perlindungan kepada Allah agar keluarganya tidak terkena bala dari perbuatan Maya. Jeritan itu terdengar sepanjang malam. Sampai akhirnya, di tengah keheningan, suara itu mendadak terhenti. Hanya ada bau busuk yang semakin menyengat, memenuhi udara sekitar rumah itu. Dan ketika pagi menjelang, orang-orang desa akhirnya memberanikan diri untuk masuk. Pemandangan yang mereka lihat membuat semua orang terpaku dengan wajah pucat. Pagi itu, cahaya matahari masuk ke sela-sela jendela rumah Maya. Namun bukan kehangatan yang terasa, melainkan hawa panas yang aneh, seakan berasal dari dalam rumah itu sendiri. Beberapa orang desa yang memberanikan diri masuk, langsung menutup hidung mereka. Bau busuk menusuk hingga membuat perut mual. Mereka melangkah pelan, melewati genangan cairan hitam yang mengalir di lantai. Di ruang tengah, tubuh Maya tergeletak. Namun yang terlihat bukan lagi sosok wanita cantik. Kulitnya hitam legam seperti arang, rambutnya rontok, dan daging di tubuhnya hangus mengelupas. Matanya melotot, membeku dalam tatapan penuh ketakutan. Anehnya, tidak ada api, tidak ada bekas terbakar di sekitar rumah. Hanya tubuh Maya yang hangus, seakan terbakar dari dalam dirinya sendiri. Orang-orang terdiam, sebagian beristighfar, sebagian lagi menangis ketakutan. Mereka tidak pernah menyaksikan hal seperti ini sebelumnya. Arman berdiri kaku di depan pintu, wajahnya pucat pasi. Jantungnya berdegup kencang, sulit bernapas. Ia sadar, hampir saja dirinya ikut terjerumus dalam jalan gelap yang ditempuh Maya. Rani yang berdiri di sampingnya hanya bisa menunduk, air matanya mengalir. Dalam hatinya, ia memohon kepada Allah agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang mencoba menghancurkan rumah tangga orang lain dengan cara yang terlarang. Jenazah Maya akhirnya dikuburkan dengan tergesa. Tidak banyak yang berani mendekat. Tanah menutup tubuhnya, tetapi bau busuk tetap tercium hingga berhari-hari, membuat orang-orang yakin bahwa azab itu nyata. Sejak hari itu, kisah tentang Maya menjadi buah bibir seluruh desa. Mereka mengingatnya sebagai peringatan bahwa kecantikan semu yang diperoleh dengan jalan syirik tidak akan membawa kebahagiaan, melainkan kehancuran. Dan di rumah kecilnya, Arman dan Rani kembali memperbaiki hubungan mereka. Retakan yang pernah ada perlahan disatukan kembali oleh doa, kesabaran, dan keyakinan kepada Allah. Namun suara jeritan Maya di malam terakhir itu akan selalu membekas di hati mereka. Sebuah tanda bahwa jalan dosa selalu berakhir dengan azab yang mengerikan. Kisah ini adalah fiktif, ditulis seakan nyata agar kita dapat mengambil hikmah di dalamnya. Bahwa siapa saja yang menempuh jalan syirik, iri hati, dan berusaha merusak rumah tangga orang lain, tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan syirik, iri hati, dan segala jalan dosa yang bisa membawa kepada azab di dunia maupun di akhirat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian senang dengan kisahnya, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita hikmah berikutnya.